Halo gengs, Gocha. Jadi hari ini kita bakal lihat sebuah mouse terbaru dari Rexus. Yang bisa jadi ini adalah mouse favorit gue dari mouse-mouse yang Rexus punya sekarang. Kalau kalian penasaran sama Logitech G Pro X Superlight, ini bukan rahasia lagi sih ya. Ini bisa dibilang adalah salah satu mouse yang paling disukai banyak orang. Ini bisa jadi alternatif yang mirip banget versi murahnya. Coba kita cek. Hampir dari semua sisi mirip dari segi bentuknya ya. Logitech agak sedikit lebih panjang lah, tapi kalau kita tutup mata dan cobain dua-duanya, bisa jadi kita bakal pikir ini adalah mouse yang sama. Ya paling cuman beda tekstur bahannya aja lah. Sekarang bentuknya udah beda sama Daxa R3 kemarin ini, tapi gue denger sih kalau yang ketiga ini juga bakal tetap dijual barengan sama yang keempat. Jadi sekarang kita punya dua pilihan gitu, mau pilih yang sedikit lebih besar atau yang sedikit lebih kecil. Ya karena tangan gue lebih gede sih, jadi gue lebih suka yang keempat ini. Untuk secara spek juga masih sama, pakai sensor PMW 3300 dan switch scale GM8. Jadi secara teknis sih ini berdua mouse yang masih sama gitu, cuman beda bentuk aja. Jadi nggak ada salahnya untuk pilih antara dua ini, tergantung kalian ya cocoknya bentuk yang mana gitu. Di boxnya ini seperti biasa, kayak mouse Rexus yang lain, kita dapat cangkangnya yang kita bisa lepas-lepas. Dan untuk yang versi keempat ini, agak sedikit menarik. Jadi selain honeycomb dan solid, ada satu lagi yang water drop desainnya. Mungkin ini untuk orang yang bosen sama honeycomb ya, tapi tetap pengen bolong-bolong. Dan juga ada dua solid yang beda tingginya. Jadi beda tingginya itu di 1,6 mm, seperti yang kalian bisa lihat di sketsa ini. Dan menurut gue ini adalah bonus yang oke banget untuk orang-orang bisa pilih sesuai dengan tangan mereka. Gue pribadi lebih nyaman sama yang lebih tinggi, tapi tergantung tangan kalian seperti apa, bisa jadi kalian lebih nyaman sama yang lebih rendah. Dan hal lain yang gue sadar juga, yang water drop ini bentuknya lebih mirip sama yang solid yang tinggi, sedangkan yang honeycomb itu mirip sama solid yang rendah. Untuk perbedaan beratnya, honeycomb itu di 65,8 gram, raindrop itu di 66 gram, dan solid dua-duanya itu di 68,3 gram. Daxa R3 yang dulu itu sekitar di 74 gram beratnya, jadi lumayan signifikan juga ya yang keempat sekarang itu dimana bentuknya lebih gede, tapi beratnya itu lebih ringan. Tapi sekarang kita punya baterai yang lebih kecil di 300 mAh, sedangkan yang dulu itu di 580 mAh. Awal gue bakal pikir kalau pemakaiannya bisa jadi nggak terlalu tahan lama, tapi dari pemakaian gue yang udah seminggu, ini masih kuat-kuat aja di 60%. RGB-nya off pastinya supaya makin irit baterai. Atau kalau lihat klaim Rexus, ini bisa tahan 44 jam di polling rate 1000 Hz dan RGB-nya itu off. Selain RGB, logo itu juga adalah salah satu hal yang gue kurang mau. Ada ngejreng gitu di produk gue, dan akhirnya sekarang Rexus udah ilangin logo mereka di cangkang yang solid. Jadi ini bakal clean hitam aja warnanya, atau putih kalau kalian lebih suka putih. Dan Rexus juga bilang ke gua kalau yang ketiga ini juga next batch-nya bakal solid aja gitu, nggak ada lagi logo Daxa-nya gitu. Jadi nice. Oke, jadi gimana kalau dipakai buat main? Sejauh ini super nyaman, nggak ada masalah sama sekali. Balik lagi karena mirip banget sama G Pro X Superlight. Hari pertama gue pakai ini kayak nggak perlu adaptasi apa-apa lagi. Memang sedikit lebih pendek daripada Superlight, tapi gampang banget sih untuk terbiasa. Nah, sebenarnya sedikit lebih pendeknya itu kerasa banget sih. Jadinya bagian telapak tangan kita itu kayak nggak terlalu ada support lagi, tapi itu bakal kerasa ke tangan-tangan yang mungkin di atas 18 cm gitu. Untuk 18 cm dan ke bawah mestinya sih panjangnya ini udah cukup aja. Buat gue, karena tangan gue mungkin agak sedikit besar, buat kenyamanannya sih memang si G Pro X Superlight panjangnya itu lebih enak lagi gitu. Tapi ini juga udah nyaman banget. Tombol jempolnya juga sekarang udah mirip banget, bener-bener seakan-akan gua nggak ganti mouse sama sekali. Dulu mouse Daxa itu tombol jempolnya agak sedikit besar ya, tapi sekarang udah jadi lebih tipis. Dan juga gua sadar di bagian kanannya juga ada benjolan sedikit yang makin bikin ini kayak mouse yang sama persis. Tracking di mouse ini juga kerasa enak karena pure PTFE Fit yang tebel di bawahnya. Dan ngomong-ngomong soal mouse fit juga, mereka ini ada desk mat yang tebelnya itu 5 mm gitu. Jadi kerasa tebel banget dan lumayan enak sih. Dan ini harganya murah begitu loh, kayak cuman 135.000. Dan itu termasuk murah banget untuk sebuah desk mat. Dan untuk harga mouse-nya sendiri, di sini harganya di 759.000. Udah include satu casing warna-warni yang Rexus selalu punya. Dan juga mousepad Cordura size M, tapi cuma 12 unit pertama aja.
Kalau udah habis, itu bakal ganti ke mousepad T6. Dan menurut gua, soal harganya ini, walaupun ini nggak terlalu mahal banget, tapi udah mulai kerasa lah di 700-an ribu ya. Gue juga sadar tiap kali Rexus keluarin mouse baru, harganya naik sedikit demi sedikit gitu. Sekarang udah masuk ke 700 ribu. Tapi untuk harga 700-an ribu dan kita bisa ngerasain hampir sama kayak si Logitech G Pro X Superlight yang ini harganya pas pertama kali keluar di 2 juta kan ya, tapi sekarang kayaknya udah turun 1,8 gitu deh. Ini masih masuk banget sih. Termasuk murah kalau kita bandingin sama brand-brand besar kayak Logitech, Razer atau Pulsar gitu kan. Tapi termasuk mahal kalau kita lihatnya ini tuh sebagai brand lokal. Secara spek ini masih sama aja sebenarnya sama Daxa R yang 3 kemarin, tapi ya speknya juga udah sangat top, jadi gua nggak terlalu bisa masalahin itu. Semua kliknya ini enak, ringan, dan ya gua agak susah sih untuk komplain apa-apa soal produk ini. Permintaan gue cuma satu aja, itu agak mungkin sedikit lebih panjang lagi gitu. Walaupun ini udah pas banget ya gue rasa untuk semua orang, cuman kalau sedikit aja lebih panjang lagi itu bakal lebih enak sih. Cuman ya itu karena gue udah terbiasa sama si G Pro X Superlight, dan sejauh ini gue berani bilang kalau ini adalah yang paling mendekati sama si Logitech. Bahkan sebenarnya udah bukan mendekati lagi sih, udah hampir sama. Jadi seperti itulah mouse-mouse-nya, ini keduanya bakal tetap dijual barengan, jadi kalian bisa pilih yang kayak Viper Mini atau yang kayak Logitech G Pro X Superlight. Best of both worlds, dua-duanya ada. Dan gue bisa gampang banget untuk rekomen ini ke kalian-kalian yang tertarik, gue rasa kalian bakal suka. Oke, gue bakal kasih linknya di bawah untuk kalian-kalian yang pengen cek lagi. Sorry juga gue kayaknya nggak terlalu sering upload ya bulan ini, gue lagi ada project yang gue lagi kerjain, mungkin kalian juga bisa lihat di situ. Dan ya itu belum selesai sih, tapi gue janji gue bakal bikin videonya nanti, dan ya gue nggak tahu aja kapan bakal upload. Tapi ya gitu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye.